Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Labita Salsabila dengan NIM terakhir 129 dari kelas 3A Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan membawakan materi strategi pengelolaan kelas. Langsung saja, yang pertama, pengertian, yaitu pengelolaan kelas merupakan upaya mengarahkan, mengontrol, mengkoordinir kelompok belajar supaya pembelajaran mampu menciptakan pembelajaran secara efisien. Apa yang dimaksud di sini? Yaitu di mana pengelolaan kelas adalah cara bagaimana sistem atau guru itu menerapkannya kepada siswa agar dapat diarahkan sehingga mampu untuk mencapai pembelajaran yang efisien. Lalu yang selanjutnya, klasifikasi pengelolaan kelas. Di sini ada 6. Yang pertama, hangat. Hangat di sini artinya suasana di dalam kelas tersebut yaitu ceria, tidak kaku. Dan juga yang kedua ada tantangan, yaitu seperti memberikan siswanya kuis. Di mana ketika memberikan siswanya kuis, itu dapat melatih juga cara berpikir kritis dari siswa tersebut. Lalu yang ketiga, bervariasi. Maksud bervariasi di sini adalah yang mana metode pembelajarannya itu tidak hanya memakai dari satu metode. Misalnya hari ini adalah metode ceramah, sedangkan minggu depan itu bisa nantinya siswa yang maju ke depan secara berkelompok dan juga menjelaskan kepada siswa-siswa yang lain. Nantinya juga itu akan menimbulkan komunikasi dari dua arah. Lalu yang keempat, keluasan, yaitu di mana pemateri atau seorang guru itu dapat memberikan materi secara luas, tidak kaku. Lalu yang kelima, penanganan pada hal-hal yang positif, yaitu terhadap siswanya. Yang keenam, penanaman disiplin diri, yaitu di mana siswanya itu nanti bisa disiplin dalam memasuki kelas ataupun mengikuti peraturan-peraturan yang lain. Lalu selanjutnya, hubungan pengelolaan kelas dengan psikologi pendidikan. Pengelolaan kelas penting dilakukan oleh pengajar. Kenapa seperti itu? Karena dengan adanya pengelolaan kelas, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa agar mencapai pembelajaran yang maksimal. Yang mana pembelajaran ini melibatkan seorang guru dan juga siswa. Yang mana kedua itu adalah ranah dari psikologi pendidikan. Selanjutnya, ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya ada 4, ruang belajar, yaitu yang mana ketika ruang belajarnya itu nyaman, kursinya tidak rusak atau tidak goyang-goyang sehingga tidak mengganggu fokus dari si anak tersebut. Lalu yang kedua, pengaturan tempat duduk. Yang di sini seperti metode pembelajaran siswa tersebut. Misalnya ada siswa yang belajarnya metodenya menggunakan kinestetik atau mungkin visualisasi. Itu bisa diposisikan. Dan juga di sini seperti siswa yang tinggi badannya lebih tinggi itu mungkin bisa di belakang, jangan di depan. Karena apa? Karena apabila dia duduk di depan, takutnya bisa mengganggu dari siswa yang di belakangnya. Itu juga masuk ke pengaturan tempat duduk. Lalu yang ketiga ada ventilasi dan pencahayaan. Apa yang dimaksud ventilasi dan pencahayaan? Yang mana apabila pencahayaan tersebut cukup dan juga ventilasinya cukup, maka udara dan juga cahaya di kelas tersebut dapat ideal sehingga mendukung pembelajaran. Yang keempat, pengaturan penyimpanan barang. Seperti di bawah meja itu ada laci, yang mana itu bisa menyimpan barang-barang dari siswa, sehingga di atas meja tidak penuh. Dan juga pelajaran dari yang lain itu bisa disimpan di dalam tas atau juga bisa dimasukkan ke dalam laci, sehingga tidak mengganggu pembelajaran atau mata pelajaran yang sedang berlangsung. Lalu faktor penghambatnya kurangnya sistem pengelolaan kelas. Ini seperti yang sudah jelaskan tadi, tidak adanya aturan di dalam kelas, tidak adanya arahan dari guru. Lalu yang kedua, siswa yang gaduh, yaitu siswa yang ribut, sehingga dapat mengganggu siswa yang lainnya. Yang ketiga, siswa yang acuh tak acuh, yaitu yang tidak mendengarkan gurunya, yang seperti dia cuma main handphone, atau mungkin mengobrol dengan temannya. Lalu yang keempat, kurangnya fasilitas. Ini seperti tadi, adanya pencahayaan dan juga ventilasi. Kalau misalnya pencahayaan atau mungkin lampunya di kelas tersebut kurang, maka itu bisa mengganggu fokus. Juga itu dapat merusak mata dari siswa tersebut. Lalu selanjutnya, siswa meremehkan pengajar, yaitu tidak adanya saling menghargai di kelas. Siswa jadinya cuma mengolok-olok guru atau mungkin merendahkan pekerjaan dari guru tersebut, sehingga pembelajaran tidak bisa efisien. Lalu selanjutnya,
Cara mengoptimalkan kelas. Yang pertama, membuat lingkungan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan, yaitu di mana guru-guru nanti bisa menggunakan game seperti ice breaking sehingga siswa tersebut senang di dalam kelas. Sehingga mood atau mungkin perasaan dari siswa tersebut juga gembira dan juga bahagia ketika mengikuti pelajaran. Lalu yang kedua, membuat komitmen dengan peserta didik, yaitu adanya aturan yang disampaikan oleh guru dan juga disepakati bersama dengan siswa-siswanya. Seperti misalnya, datang ke kelas itu tepat waktu, toleransi ketelatan hanya 15 menit. Di luar itu mungkin nanti tidak diabsen ya. Lalu yang ketiga, kepiawaian guru dalam melayani siswa dengan adil dan proporsional. Yang dimaksud adil di sini dan proporsional adalah di mana guru tidak membeda-bedakan siswa dari latar belakangnya, baik itu dari status sosial, ras, agama, dan juga etnis. Selanjutnya, contoh nyata keberhasilan kelas. Contoh nyatanya itu bisa kita lihat seperti adanya piket yang dilakukan oleh siswa secara teratur sebelum memasuki kelas dan juga disiplinnya guru dan siswa mengikuti pembelajaran, yaitu berarti komitmen tadi itu dijalankan. Aturan yang tadi itu diberlakukan. Lalu yang terakhir, ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran di sini adalah suatu tahapan penting. Evaluasi bisa mengetahui perkembangan dan kemajuan siswa. Di sini guru mengevaluasi siswanya. Kira-kira nanti siswanya siapa ya yang mengalami perkembangan dan juga kemajuan. Evaluasi di sini bisa dilihat dari tugas-tugas siswanya dan juga bisa dari ulangan yang dikerjakan siswa dan juga kesehariannya. Bagaimana cara dia berperilaku, apakah kognitifnya berkembang, psikomotoriknya, dan juga afektifnya. Lalu, sekian dari saya. Terima kasih. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.